请加速。Halo guys, balik lagi sama Bang Frank. Gimana kabar teman-teman semuanya? Baik-baik aja ya kan? Nah, di video kali ini kita bakalan ngelanjutin lagi pembahasan rekap alur cerita Donghua Transformasi Bintang part 25 ya guys ya. Seperti biasa buat teman-teman yang baru gabung atau belum sempat nyimak pembahasan rekap bagian sebelumnya, Abang Frank saranin nonton dulu ya guys ya. Untuk linknya udah ada di kolom deskripsi. Oke lah guys, nggak usah kebanyakan drama lagi di awal video. Langsung aja simetriskan posisi serban kalian. Inilah waktunya kita baku hantam. Di saat Kinyu masih memikirkan hasil tahap kedua dalam kompetisi mendapatkan slot untuk menjadi suami Jiangli, Jianglan menjelaskan, keluarga Zhou memiliki pengaruh yang sangat besar di alam dewa. Mereka menguasai jalur menuju dunia bawah, serta didukung oleh Celestial Hukuman Petir, sehingga banyak God King pastilah berpihak kepada keluarga Zhou. Tidak ingin menyerah begitu saja, Kinyu memutuskan untuk memenangkan tahap ketiga dengan cara yang belum pernah dilakukan siapapun sebelumnya. Dia bertekad menciptakan sendiri senjata roh asal kelas 1. Meski Jianglan sudah mengakui kehebatan Kinyu menciptakan senjata, namun membuat senjata roh asal kelas 1 pada dasarnya membutuhkan aura spiritual Hongmeng. Bahkan jika tidak bisa dikendalikan dengan sempurna, energi spiritual Hongmeng justru bisa menghancurkan senjata. Selain itu juga, selama ini hanya sedikit orang yang mampu menciptakan senjata roh asal kelas 1 dengan sempurna. Pasalnya sangat sulit mendapatkan energi spiritual Hongmeng. Bahkan Che Houyuan yang dikenal sebagai dewa penempat senjata harus mengorbankan banyak senjata roh asal kelas 2 demi mendapatkan energi spiritual Hongmeng. Dan kemudian barulah bisa menciptakan senjata roh asal kelas 1. Meskipun semua ucapannya adalah fakta, namun melihat tekad Kinyu sangatlah kuat, Jianglan pada akhirnya bersedia membantunya mengumpulkan energi Hongmeng. Di sisi lain, Zhou Xian juga mempersiapkan diri untuk babak terakhir. Keluarganya diam-diam terus mencari cara agar dapat mengalahkan Kinyu. Bahkan meminta Ouyezi menempa senjata terbaik bersama para master senjata lainnya. Sementara itu, Jiangli merasa sedih melihat ketidakadilan yang dialami pria yang dicintainya. Dia menyadari Kinyu telah meninggalkan keluarganya dan berjuang selama puluhan ribu tahun hanya untuk dapat bertemu dengannya di alam dewa. Tidak berselang lama ketika Kinyu tiba di tempat ini, Jiangli langsung mengusulkan agar mereka melarikan diri. Namun Kinyu menolaknya. Dia ingin memperoleh pengakuan seluruh God King dan membuktikan bahwa dirinya memang pantas menjadi suami Jiangli. Kinyu juga berjanji akan menjadikan Jiangli pengantin paling bahagia di alam dewa. Setelah itu, Kinyu mulai menjalani proses pemurnian yang sangat panjang. Dia mencoba melebur senjata roh asal kelas 2 pemberian Jianglan untuk mendapatkan energi spiritual Hongmeng. Di tengah-tengah proses tersebut dan menyadari energi spiritual Hongmeng ternyata adalah kekuatan yang melahirkan alam semesta, Kinyu lantas memasuki alam semesta ciptaannya. Dan di tempat ini, dia menemukan banyak sekali energi Hongmeng. Dengan kata lain, dia tidaklah perlu bersusah payah melebur senjata roh asal kelas 2 untuk mendapatkan energi tersebut. Dan bahkan bisa sesuka hati menempa senjata roh asal kelas 1.
前裂空。 Setelah melalui proses yang sangat sulit, Qin Yu berhasil menciptakan sebuah tongkat sakti bernama Ribuan Dedalu, sebuah senjata roh asal tingkat 1. Keberhasilan Qin Yu menciptakan senjata lantas memicu fenomena besar di langit alam dewa. Awan merah dan petir memenuhi alam dewa, menandakan lahirnya senjata yang luar biasa kuat. Bahkan membuat Jianglan sangat terkejut karena Qin Yu telah mencapai sesuatu yang hampir mustahil dilakukan oleh siapapun. Dengan kata lain, Qin Yu saat ini bisa dianggap sebagai dewa penempa alias pengganti Che Hoyuan. 西北圣皇难以撼动，将神的地位至高无上。 Keesokan harinya, fakta Qin Yu berhasil menciptakan senjata roh asal kelas 1 langsung menyebar ke seluruh alam dewa, membuat para peserta lain tidaklah berani bersaing dengan Qin Yu, serta memilih menyerah dalam kompetisi tahap ketiga. Bahkan Zhou Xian sekalipun terpaksa mengakui keunggulan Qin Yu. Dengan demikian, Qin Yu resmi memenangkan babak terakhir. Namun alih-alih memberikan senjata roh asal kelas 1, Qin Yu justru memberikan senjata cambuk yang berada di kelas 2. Sedangkan senjata roh asal kelas 1 akan dia jadikan sebagai mahar nantinya. Nah, ternyata kompetisi masih belum berakhir. Meski Qin Yu berhasil memenangkan 2 tahap, namun dia dan Zhou Xian masih harus berkompetisi untuk menyerahkan daftar mahar. Siapapun yang memiliki mahar paling berharga, maka pastilah akan menjadi suami Jiangli. Singkatnya, kemenangan sebelumnya tidak membuat Qin Yu tenang. Dia merasa keluarga Zhou masih menyimpan rencana tersembunyi. Bahkan kecurigaannya semakin kuat ketika Qin Yu melihat Zhou Xian tetap percaya diri, meski mengetahui dirinya telah memiliki senjata roh asal kelas 1 sebagai mahar. Meskipun Jianglan juga heran apa sebenarnya yang direncanakan keluarga Zhou, serta masih bingung mahar apa yang bisa melebihi senjata roh asal kelas 1, namun Jianglan meminta Qin Yu untuk tenang. Dia bertujuan untuk bertemu dan membujuk Jiang Fan alias Bapak Jiangli. Di saat Jiang Fan masih bingung mempertimbangkan mahar dari Qin Yu dan Zhou Xian, Jianglan dan Jiangli menemuinya. Bahkan Jianglan menegaskan, Qin Yu telah berjuang sangat berat selama puluhan ribu tahun demi menemui Jiangli, sehingga sudah menandakan betapa tulusnya cinta Qin Yu. Tidak hanya itu, Jianglan juga mengungkapkan sebuah fakta, di mana Qin Yu adalah pemilik salah satu air mata yang ditinggalkan God King Vitalitas. Dan jika Qin Yu benar-benar bersama dengan Jiangli, maka keluarga Jiang pastilah akan melahirkan God King Vitalitas yang baru dan bisa berkuasa di alam dewa. Meskipun fakta tersebut mengejutkan, namun Jiang Fan justru masih tergiur dengan mahar dari keluarga Zhou. Bahkan dia meminta Jianglan dan Jiangli untuk meninggalkan ruangan. Malam harinya, Zhou Huo terlihat menemui Jiang Fan dan menegaskan kalau mahar demi menjadi Exalted Celestial memanglah kenyataan. Pasalnya Exalted Celestial petir yang akan menjamin hal tersebut, sehingga Jiang Fan memiliki kesempatan menjadi Exalted Celestial keempat alam dewa. Perkataan tersebut jelas membuat Jiang Fan benar-benar tergiur. Dia bahkan mulai berencana mendapatkan kesempatan untuk dirinya sendiri daripada mementingkan kebahagiaan putrinya. Beberapa hari kemudian, tibalah saat penentuan akhir. Di hadapan seluruh kaisar suci, Jiang Fan mengumumkan bahwa orang yang akan menikahi Jiangli adalah Zhou Xian. Keputusan itu langsung mengejutkan semua orang, terutama Qin Yu dan Jiangli. Bahkan Qin Yu tidak bisa menerima kenyataan tersebut. Dia telah memenangkan 2 tahap kompetisi dan berhasil menciptakan senjata roh asal kelas 1. Tetapi seolah-olah semua usahanya tidak berarti apapun di mata Jiang Fan. Dengan adanya fakta tersebut, Qin Yu lantas menuntut penjelasan. Dia ingin tahu hadiah seperti apa yang diberikan oleh keluarga Zhou sehingga bisa mengalahkan semua pengorbanannya.
Belum sempat Jiang Fan menjawabnya, Zhou Huo lantas angkat bicara dan menuduh Qin Yu menentang keputusan para kaisar suci. Dia juga menegaskan kalau Qin Yu harus dihukum sesuai dengan aturan alam dewa. Melihat kejadian tersebut, Jiang Lan langsung teringat masa lalu yang kelam. Dahulu, wanita yang dicintainya alias God King Vitalitas pernah diburu oleh para God King karena dianggap sebagai ancaman. Meski Jiang Lan berusaha melindunginya, dia tidak mampu menghentikan mereka. Bahkan di depan matanya sendiri, wanita yang paling dicintainya tewas setelah dikepung oleh 7 God King Kaisar Suci. Kenangan menyakitkan itulah yang membuat Jiang Lan tidak ingin tragedi serupa terulang kembali pada Qin Yu dan Jiang Li. Bersama dengan hal tersebut, Qin Yu akhirnya mengambil keputusan besar. Dia meminta maaf kepada Jiang Li karena tidak bisa menjadikannya istrinya secara resmi. Namun Qin Yu berjanji bahwa apapun yang terjadi, dia akan membawa Jiang Li pergi dari istana Piao Xiu. Mendengarkan ucapan tersebut, Jiang Fan langsung murka dan melancarkan serangan yang membuat Qin Yu terpental jauh. Bahkan ketika Jiang Li berusaha mengejar kekasihnya, dia justru terkena teknik pembatas ruang. 出手也休想抢走丽儿。江范雄未免对自己的女儿太过绝。 Di luar istana, Jenderal Wei Yanhong mendapatkan perintah untuk menangkap Qin Yu. Meskipun sebenarnya tidak menginginkannya, namun dia terpaksa memimpin pasukan karena menjalankan perintah, sehingga Hao Fei dan He Yu segera maju untuk menahan musuh, memberi kesempatan kepada Qin Yu menyelamatkan Jiang Li. Sementara itu, Qin Yu terlihat melepaskan kekuatannya luar biasa sambil berjalan memasuki aula. Tekadnya sudah bulat, dia akan melawan siapapun, bahkan para God King sekalipun demi membawa Jiang Li. Di hadapannya, berdiri 8 kaisar suci yang menguasai alam dewa, tetapi tak sedikit pun rasa takut terlihat di wajah Qin Yu. Baginya, Jiang Fan hanya memikirkan keuntungan dan kekuasaan, tanpa memperdulikan kebahagiaan putrinya sendiri. Zhou Xian yang merasa harga diri Kaisar Suci diinjak-injak, segera menantang Qin Yu baku hantam, sehingga pertarungan sengit tak terelakkan. Berbagai teknik dan harta karun dikeluarkan Zhou Xian untuk mengalahkan lawannya, tetapi Qin Yu mampu menghindari sekaligus menangkis semua serangan. Ketika Zhou Xian memanggil naga petir raksasa, Qin Yu mengeluarkan tombak andalannya dan menghancurkan serangan tersebut hanya dalam satu serangan. Bahkan berbagai harta pelindung milik Zhou Xian ikut hancur. Namun untungnya Zhou Huo segera turun tangan untuk menyelamatkan putranya. Melihat putranya hampir koit, Zhou Huo menggunakan formasi petir yang sangat kuat untuk menghukum Qin Yu. Meski terus terdesak, Qin Yu tetap bertahan dengan segala kemampuan yang dimilikinya, bahkan sampai menggunakan klon untuk menahan serangan. Namun perbedaan kekuatan yang begitu besar membuat Qin Yu terluka parah. 这分身岂不是在送死？秦羽界还有分身？滚到空间夹缝里去！ Dalam situasi genting, Jiang Lan muncul dan menyelamatkannya, sehingga membuat Jiang Fan marah besar. Sebagai saudara kandung, Jiang Fan tidak menyangka Jiang Lan justru membela seseorang pendatang dari dunia bawah. Namun Jiang Lan tidak peduli. Dia tidak ingin tragedi yang pernah menimpa wanita yang dicintainya di masa lalu terulang kembali pada Qin Yu dan Jiang Li. Karena itulah, untuk pertama kalinya, dia memilih berdiri melawan keluarganya sendiri. Keadaan tersebut juga menyulut kemarahan para kaisar suci. Melihat kekuatan dan bakat Qin Yu yang terus berkembang, mereka mulai menganggapnya sebagai ancaman besar, sehingga mereka memutuskan untuk bekerja sama dan menghabisi Qin Yu, sama seperti yang pernah mereka lakukan terhadap Ah Mei di masa lalu.
Bersama dengan hal tersebut, 3 God King melancarkan serangan mematikan yang hampir membuat Qin Yu kehilangan nyawanya. Di saat genting, kekuatan misterius datang membantunya, di mana kekuatan tersebut berasal dari God King Yifeng. Sementara Jianglan akhirnya benar-benar memutuskan hubungannya dengan Jiang Fan demi melindungi Qin Yu. Bahkan memanfaatkan celah yang tercipta, Qin Yu segera menghampiri Jiang Li. Meski tubuhnya dipenuhi luka, namun dia tidak menunjukkan sikap menyerah, menggunakan kekuatan ruang miliknya untuk membawa Jiang Li dan rekan-rekannya kabur dari istana Piao Xiu. Melihat kemampuan teleportasi Qin Yu, seketika membuat seluruh God King terkejut. Bahkan teknik pembatas ruang milik Jiang Fan pun berhasil ditembus. Dan sejak saat itulah, para penguasa alam dewa sadar bahwa mereka telah meremehkan Qin Yu. Tidak sampai di sini, keluarga Zhou yang masih menyimpan dendam calon istri Zhou Xian diculik, lantas mengusulkan untuk menjadikan Qin Yu sebagai buronan alam dewa. Bahkan tidak menolaknya, sebagian kaisar suci menyetujuinya, sementara sisanya memilih bersikap netral. 击秦羽，触犯圣皇之威。我要把秦羽给找出来，此人挑衅我们的权威。 Di tempat persembunyiannya, Qin Yu yang terluka parah dirawat menggunakan air mata vitalitas miliknya dan milik Jiang Li, sehingga membuat kondisinya mulai pulih. Jiang Li dengan tulus mengatakan, dia tidak peduli kemanapun Qin Yu membawanya, selama mereka bisa tetap bersama. Mendengarkan hal tersebut, Qin Yu pun mengajak Jiang Li menentukan tanggal pernikahan mereka. Beberapa waktu kemudian, Jiang Lan datang mengunjungi mereka. Dia sempat terkejut mengetahui bahwa Qin Yu ternyata memiliki alam semesta ciptaannya sendiri, sebuah dunia yang berada di luar hukum alam dewa, sehingga membuat keberadaan Qin Yu tidak bisa dilacak oleh para kaisar suci. Di tempat tersebut, Qin Yu adalah penguasanya, sehingga membuat Jiang Lan menyadari satu fakta, di mana jalan kultivasi yang dipilih Qin Yu sangat berbeda dari para kultivator lain yang mengejar kekuatan God King. Oleh sebab itu, jika kekuatan alam semesta baru milik Qin Yu berkembang sempurna, Qin Yu bahkan mungkin mampu menyamai para kaisar suci di masa depan. Hanya saja mengesampingkan hal itu dan ditakutkan para kaisar suci memburu keluarganya di dunia fana dan dunia immortal, Qin Yu lantas mengajak Paman Lan untuk melihat situasi dan menyelamatkan anggota keluarganya sebelum hal yang tidak diinginkan terjadi. 好，我们走。 Singkat cerita, Qin Yu akhirnya bertemu kembali dengan anggota keluarganya, sehingga Qin Yu segera menceritakan seluruh situasi yang dia alami di alam dewa. Meskipun cukup mengejutkan, ayah dan kedua kakaknya tetaplah mendukung segala keputusan Qin Yu. Mereka yakin Qin Yu pastilah berada di jalan yang benar. Merasa lega mendengarkan dukungan ayahnya, Qin Yu lantas memutuskan membawa seluruh anggota keluarganya memasuki alam semesta ciptaannya. Sedangkan anggota keluarga yang tidak ingin ikut masih bisa berkultivasi di tempat ini. Selain itu juga, Qin Yu berniat mengadakan acara pernikahan dengan Jiang Li di dunianya sendiri. 我们一定会幸福的。 Tidak terasa, hari pernikahan Qin Yu dan Jiang Li akhirnya tiba. Sebuah pesta besar disiapkan untuk merayakan momen yang telah mereka nantikan selama ribuan tahun. Meski tidak dihadiri ayah dan ibunya, Jiang Li tetap terlihat bahagia mengenakan gaun pernikahannya. Qin Yu sendiri tak mampu menyembunyikan rasa harunya ketika melihat wanita yang dicintainya berjalan menuju altar. Dengan Jiang Lan sebagai perwakilan keluarga Jiang Li, upacara pernikahan pun berlangsung khidmat. Di hadapan keluarga dan para sahabat, Qin Yu dan Jiang Li mengucapkan janji setia mereka. Setelah melalui begitu banyak rintangan,
keduanya akhirnya resmi menjadi suami istri. 婚礼已成。Malam harinya, suasana bahagia masih terasa. Hove dan beberapa orang sempat mencoba mengganggu pasangan pengantin, tetapi Kinyu telah memasang formasi pelindung di depan kamar mereka. Setelah semua orang pergi, Kinyu dan Jiangli akhirnya dapat menikmati momen yang telah mereka perjuangkan selama ribuan tahun. Di tempat lain, Zosian masih menyimpan dendam mendalam. Dia merasa dipermalukan dan hampir kehilangan nyawa akibat pertarungannya melawan Kinyu. Karena kebenciannya yang semakin besar, Zosian mulai berniat melanggar aturan para keluarga besar dan diam-diam pergi ke dunia bawah demi membalas dendam dan menghabisi sisa keluarga Kinyu. Setelah resmi menikah, Kinyu membawa Jiangli memasuki alam semesta ciptaannya sendiri. Di tempat itu terdapat energi Hongmeng yang sangat melimpah, sumber kekuatan yang bahkan mampu meningkatkan kultivasi para dewa dengan cepat. Di tempat ini, Kinyu juga menyerahkan air mata vitalitas miliknya kepada Jiangli, sehingga istrinya bisa mewarisi kekuatan God King vitalitas dan memahami hukum ruang dengan lebih mudah. Selain itu, dia menghadiahkan sebuah pedang ciptaannya sendiri dan mulai mengajarkan cara mengendalikan energi Hongmeng. Tidak berselang lama, Jiangli diketahui tengah mengandung anak mereka. Namun kehamilan di kalangan 8 keluarga besar alam dewa memang berbeda dengan manusia biasa. Semakin lama seorang bayi berada dalam kandungan, semakin besar pula bakat yang akan dimilikinya. Mendengarkan penjelasan Jianglan, Jiangli akhirnya merasa tenang dan memilih fokus berlatih sambil menantikan kelahiran buah hatinya. Singkatnya, sementara Jiangli berkultivasi, Kinyu diam-diam terus menyempurnakan alam semestanya. Selama ribuan tahun, dia berhasil menciptakan dunia fana yang lengkap di dalam alam semesta tersebut, sekaligus menyempurnakan hukum waktu. Semua usaha itu dilakukan bukan hanya demi dirinya sendiri, tetapi juga demi anak-anak mereka dan masa depan keluarganya. Waktu terus berlalu, 90.000 tahun telah lewat, tetapi anak Kinyu dan Jiangli masih belum lahir. Meski begitu, Kinyu tetap yakin bahwa semakin lama anak mereka berkembang, semakin luar biasa pula potensinya di masa depan. Suatu hari, Kinyu mengumpulkan Jianglan, Hove, Heiyu, dan orang-orang terdekatnya untuk mengungkapkan sebuah rahasia. Dia ternyata telah menciptakan jalur penghubung antara alam semestanya dan alam dewa. Jalur tersebut memungkinkan mereka berpergian ke dunia luar kapan saja, tetapi tidak seorang pun dari alam dewa dapat memasuki wilayah Kinyu tanpa izinnya. Setelah memastikan semuanya aman, Kinyu bersama Jianglan kembali ke alam dewa untuk memasang beberapa lorong penghubung di tempat-tempat tersembunyi. Namun ketika mereka kembali ke dunia fana, mereka dikejutkan oleh pemandangan mengerikan. Banyak anggota keluarga Kinyu yang menjadi korban serangan misterius. Dari jejak energi yang tertinggal, Jianglan menyadari bahwa pelakunya adalah orang dari anggota keluarga Zhou. Mengetahui keluarganya diserang, Kinyu akhirnya memutuskan bahwa waktunya telah tiba untuk menantang para kaisar suci secara terbuka. Dia sengaja menunjukkan keberadaannya di wilayah Laut Timur hingga memancing perhatian. Tidak butuh waktu lama, para kaisar suci berkumpul dan mengepung Kinyu. Zhou Huo menuntut agar Kinyu mengembalikan Jiangli, tetapi Kinyu menolak mentah-mentah. Dia bahkan menantang keluarga Zhou untuk berduel melawannya. Lawan pertama yang maju adalah salah satu God King dari keluarga Zhou bernama Zhou Ran. Dengan percaya diri,
dia menggunakan kekuatan petir dan hukum ruang untuk menjebak Kinyu. Namun Kinyu yang kini jauh lebih kuat, mampu menembus semua serangan tersebut. Hanya dengan sepasang sarung tangan kelas 2, dia berhasil mendominasi pertarungan dan memukul mundur musuhnya. Setelah Zoran dikalahkan, petarung berikutnya maju menyerang. Kali ini, lawannya memiliki kecepatan luar biasa hingga mampu mengejar teleportasi Kinyu. Untuk pertama kalinya, Kinyu terdesak. Akan tetapi, dia segera memanfaatkan hukum waktu yang telah disempurnakan. Dalam sekejap mata, keadaan berbalik. Dengan bantuan klon dan berbagai teknik rahasia, Kinyu kembali mendominasi dan berhasil mengalahkan God King kedua. Kemenangan Kinyu membuat seluruh Kaisar Suci terkejut. Tidak ada yang menyangka seorang Heavenly Deity tingkat atas mampu mengalahkan dua God King secara berturut-turut. Di tengah-tengah ketegangan, Jiang Fan mencoba membujuk Qiang Li untuk kembali ke keluarganya. Namun Qiang Li dengan tegas menolak. Kinyu kemudian mengungkapkan semua ketidakadilan yang dialami istrinya selama ini. Dia menuduh Jiang Fan hanya memanfaatkan pernikahan putrinya demi kepentingan politik dan kekuasaan. Bahkan setelah Jiang Li kembali ke alam semesta ciptaan Kinyu, suasana menjadi semakin memanas. Kinyu bahkan secara terbuka menantang Jiang Fan berduel. Nah guys, seperti itulah pembahasan alur cerita rekap Donghua Transformasi Bintang part 25-nya ya guys ya. Untuk part-part selanjutnya tunggu notifikasinya. Dan dipastikan kita akan bahas sampai tamat alias sampai ending season 7 ya guys ya. Oke lah, makasih banyak banget buat teman-teman yang udah nonton videonya sampai habis. Di sini Abang Frank pamit undur diri dulu. See you and bye. I guess I'll try this, try that, might miss, gotta find what I'm good at. I guess I look here, look there, over where am I scared, where am I at? I gotta make it in this life, whatever makes me happy, know I'm doing things right. Sipping in the summer on a goose and Sprite, or find a nightclub for the end of the night, oh. And we all got dreams, we all want things, but what you gonna do for it, how you gonna move for it, what you gonna be?